barang siapa yang batal wudunya. Kalau orang yang batal wudunya, haruma alai arba'atu asya, maka haram bagi dia 4 hal. Kalau kita nggak punya wudu kita batal, maka kita haram melakukan 4 perkara. Yang pertama apa? As-shalah. Haram kita melakukan sholat, walaupun pura-pura. Kita nggak boleh melakukan sholat dalam keadaan tidak memiliki wudu. Sholat apa? Sholat apapun. Sholat fardu, sholat sunnah, kemudian fardu kifayah, sholat jenazah, kemudian sujud tilawah, sujud syukur, semuanya itu disyaratkan harus punya wudu. Kalau tidak punya wudu, haram, nggak boleh. Walaupun pura-pura. Kenapa kita katakan walaupun pura-pura? Karena kadang-kadang ada orang ya sudah di soft depan, kemudian tengah-tengah sholat batal wudunya, mau keluar malu, apa meneng pas terlalu keras suaranya, paham kan maksudnya ya? Terlalu keras, isin bek metu keweron, ketahuan bahwa dia yang kentut nantinya. Kadang-kadang pura-pura sholat, pura-pura rukuk, ini dosa ini. Kenapa? Berarti dia melakukan talabus bil ibadah fasidah, dia melakukan ibadah yang rusak, ya hukumnya haram. Terus apa? Sebetulnya ada cara untuk supaya apa? Ketika dia batal untuk keluar dari shaf. Ada caranya, yaitu apa? Ketika ada orang batal, saatnya tengah-tengah sholat, dia shaf depan, dia harus apa? Membuka shaf yang lainnya berarti kan untuk keluar dari tempat sholatnya. Nah, di situ diajarkan dalam kitab fikih itu, yaitu apa? Memegang hidung dan mulutnya. Memegang hidung dan mulutnya. Kemudian apa? Merobek shaf. Nah, nanti orang akan memberikan jalan. Ya, di situ ada apa? Ada sesuatu yang tidak diketahui secara jelas. Kenapa ini orang kok sampai menutup mulutnya? Ya, mungkin dianggap mimisen, mungkin dianggap ya mulutnya keluar sesuatu, sehingga orang akan ngasih jalan. Orang akan ngasih jalan. Orang yang ngerti juga akan ngasih jalan. Nggak ngerti pun akan ngasih jalan. Nah, itu diantaranya. Ya, atau kalau memang tidak bisa ini, waduh, saya di depan sendiri kemudian harus merobek soft, berapa soft, banyak seandainya, ya duduk, tidak apa-apa, duduk ditunggu, tidak apa-apa. Kalaupun dia melewati soft, ya juga tidak apa-apa. Kalau dia mau melewati soft juga tidak apa-apa, karena ya darurat dia, paham ya? Nah, karena tidak boleh diteruskan. Ketika batal wudunya, haram dia melakukan sholat. Baik. Kemudian itu salat apapun ya, kecuali apa? Ada orang yang tidak punya wudu, tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Siapa? Yang pertama, orang daimul hadas. Orang yang daimul hadas itu orang yang terus-terusan keluar air kencing. Orang yang terus-terusan keluar air kencing, bahasa Madura cercer ya. Nah, itu kalau ada orang terus-terusan kencing, itu tata cara wudunya beda loh ya. Dia harus wudhu setelah masuknya waktu. Kemudian setelah masuknya waktu langsung wudhu, dan wudhunya harus mualah, langsung, tidak boleh dipisah-pisah. Basuh wajah, basuh tangan, ngusap rambut, kaki, semuanya. Kemudian setelah itu harus langsung sholat. Tidak boleh menunggu kecuali untuk asbabus sholat, sebab-sebab sholat dok. Tidak boleh diakhirkan. Sebelum itu, sebelum dia wudhu, dia wajib melaksanakan apa? Pertama, dia harus kencing dulu. Kemudian setelah kencing ditutup. Ya, kemaluannya, lubang kemaluannya ditutup. Ya. Sebetulnya ada kewajiban untuk menyumbat. Menyumbat itu berarti memasukkan ke dalamnya. Kalau memang merasa sakit atau dalam keadaan puasa tidak wajib. Berarti ditutup tok. Setelah ditutup, mbok ambil perban, mbok ambil apa ya? Pokok ditutup. Setelah itu langsung dia apa? Wudu. Dan wudunya seperti tadi, dan langsung sholat. Ketika dia sholat, kan hadasnya masih keluar itu, kan masih kencing, masih terus keluar itu. Ya apa hukum sholatnya? Padahal dia seharusnya batal kan? Boleh, sah. Dan itu tata cara untuk orang yang sholat daimul hadas. Yang kedua apa? Orang yang faqidut tahurain, orang yang tidak menemukan dua alat pensuci. Air nggak ada, debu nggak ada, mau wudu nggak ada air, mau tayamum tidak ada debu. Ya apa ini hukumnya? Tetap wajib sholat. Namanya sholat faqidut tahurain, tapi wajib qadha. Padahal tadi dikatakan kalau orang tidak punya wudu haram kan sholat.
Kalau untuk ini ya boleh. Kenapa? Wong air tidak ada, debu juga nggak ada. Contoh yang ada, yang sering ya kita saksikan seperti orang di pesawat waktu umroh ya, waktu haji. Dah ono debu di pesawat. Kecuali bawa sendiri. Kecuali bawa debu sendiri bisa tayamum. Ya kalau mau wudhu di kabinnya, di kamar mandinya, toiletnya nggak boleh biasanya. Ya kalau takut airnya habis entah gimana, kalau memang nggak boleh sudah, berarti bisa diganti dengan tayamum. Kalau dia bawa debu. Kalau tidak ada debu, apa cukup? Seandainya kursinya orang yang di depannya dibuat isyarat untuk tayamum. Loh, tayamum itu syaratnya harus pakai debu. Loh, itu pakai apa? Pakai angin dah. Nah, karena itu ya dia tetap wajib sholat, tapi namanya sholat fagidut tahuren. Kalau tidak ada air dan tidak ada debu, berarti dia sholat fagidut tahuren. Tapi tetap wajib qadha nantinya. Ketika dia sudah mendapatkan air ataupun debu di tempat yang biasa tidak ada air, maka dia wajib mengqadha'inya dengan wudu atau dengan tayamum tadi kalau di tempat yang biasa tidak ada air. Ya wis. Yang penting kita tahu bahwa apa? Ketika kita tidak memiliki wudu haram sholat. Kemudian yang kedua, tawaf. Ya, tawaf. Itu apa tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu banyak. Ada tawaf rukun umrah, ada tawaf rukun haji namanya tawaf ifadah. Ada tawaf wada, ada tawaf kudum, ada tawaf sunnah, ada tawaf tahiyatul masjid. Karena orang masuk Masjidil Haram itu tawafnya bukan tahiyatul masjidnya bukan salat 2 rakaat. Yang afdal apa? Tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Itu tahiyatul masjidnya. Nah, karena itu banyak tawaf ini. Semua tawaf bentuknya, mau yang wajib mau yang sunnah, semuanya haram bagi orang yang tidak punya wudu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan at-tawaf bimanzilatis shalah. Tawaf itu kedudukannya seperti salat. Illa annallaha qad ahalla fi nutuk faman yantuku fala yantuku illa bi khair. Kecuali di situ ketika tawaf kita boleh berbicara. Kalau salat kan tidak boleh berbicara. 2 huruf aja batal salat. Kalau tawaf boleh berbicara, tapi barang siapa ketika berbicara ketika tawaf, janganlah berbicara kecuali yang baik. Berarti apa? Tawaf harus dalam keadaan memiliki wudu. Tapi nanti kalau mau diperpanjang masalah ini, kalau orang sudah punya wudu, ya orang sudah punya wudu, kemudian dia tawaf. Ketika tawaf, yang membatalkan wudu kan sudah berlalu sebetulnya. Yang membatalkan wudu itu diantaranya bersentuhan 2 kulit laki dan perempuan ajnabiyaini kabiraini min ghairi ha'il. 2 orang laki dan perempuan yang mana mereka bukan orang lain, bukan mahram binasab atau mahram bi yang lainnya, ya bi radha atau bil musaharah. Berarti apa? Orang lain. Kemudian mereka sama-sama apa? Kabirain, yang sudah perempuan atau laki yang sudah bisa menimbulkan syahwat. Kemudian apa? Ajnabiyan min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Bersentuhan 2 kulit, batalkan wudunya. Nah, kalau di sana ketika kita tawaf repot. Kita ini menghindar daripada perempuan repot. Kadang-kadang perempuan-perempuan yang dari luar, mereka tidak pakai kaos kaki. Kadang-kadang kaki kita bersentuhan dengan kaki mereka. Batal wudu'i. Nah, kalau setiap kali batal harus wudu lagi. Kan dalam madzhab Syafi'i harus wudu lagi. Wudu'i waduh. Jauh wudunya. Yang tahu, yang pernah ke sana tahu, wudunya jauh. Harus keluar masjid dulu. Keluar masjid itu waduh. Kemudian itu kadang sih antri ya. Kalau tetap mau mengikuti madzhab Syafi'i ya boleh. Setiap batal wudu lagi. Masalahnya itu kalau kita umroh kalau kita tawafnya itu tawaf umroh atau tawaf yang kita dalam keadaan pakai pakaian ihram. Tapi kalau kita mau tawaf ya tidak wajib pakai pakaian ihram karena kita bukan dalam keadaan ihram. Bukan dalam keadaan ihram, maka maka kita bisa pakai sarung tangan, bisa pakai sarung kaos kaki, aman insyaallah bisa. Tapi masalahnya kalau itu tawaf umroh seandainya sulit untuk kita hindari, maka di situ ada sebetulnya jalan keluar. Di antaranya mengikuti madzhab lain. Mengikuti madzhab lain itu seperti madzhab Imam Malik seandainya. Madzhab Imam Malik itu kalau bersentuhan 2 kulit laki dan perempuan yang mana mereka adalah orang lain tidak akan batal kecuali kalau dengan syahwat. Nah, ini masih bisa. Tapi wudunya harus seperti wudu Imam Malik.
Ya apa wudu Imam Malik? Ngusap rambut semuanya. Ya, di antaranya menggosok. Kalau kita mau wudu keluar daripada semua madhab, artinya sah dalam semua madhab. Wudu sesuai madhab Imam Syafi'i wajib dan sunnahnya. Udah keluar dari semua madhab. Artinya sah dalam semua madhab. Kumur, istinsyak, kemudian basuh 3 kali wajah, tangan, kaki, kemudian menggosok ketika membasuh badannya, kemudian ngusap semua rambutnya. Kalau kita sesuai madhab Imam Syafi'i, sunnah-sunnahnya sah dalam semua madhab. Nah, kalau kita sudah seperti itu, baru ketika kita tawaf taklid madhab Imam Malik. Bersentuhan 2 kulit, tidak batal terus nois. Kita mengikuti madhab Imam Malik. Paham ya? Tapi yang muktamad tetap batal ya. Madhab Imam Syafi'i tetap batal karena kita haram ya tidak mempunyai wudu untuk melakukan tawaf. Tapi yang ketiga yaitu masul mushaf wa hamluhu, dan yang keempat membawa mushaf, memegang Al-Qur'an dan membawa Al-Qur'an. Memegang dan membawa Al-Qur'an tidak mempunyai wudu haram. Di dalam Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Ada dalam hadis Nabi la yamassul mushaf atau la yamassul Qur'an illa tahir. Kadang-kadang ada orang mengartikan mutahharun itu maksudnya orang-orang yang disucikan, artinya orang-orang yang beriman. Yang tidak boleh itu orang-orang kafir. Orang beriman boleh. Berarti walaupun tidak punya wudu yang penting beriman. Kalaupun mentafsir seperti itu, ada hadis riwayat daripada Nabi SAW mengatakan la yamassul Qur'an illa tahir. Mau diartikan apa itu? Tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Apa tahir? Mau diartikan orang Islam? Bukan. Orang yang dalam keadaan suci. Artinya tidak batal wudu, tidak wajib mandi. Paham ya? Kalau megang Al-Qur'an, ini seandainya Al-Qur'an, megang aja harus punya wudu. Kalau tidak punya wudu haram memegangnya. Mau megang kulitnya Al-Qur'an, sampulnya, mau megang tulisannya, mau megang di antara astur, antara tulisan, mau megang hawasinya, pinggirannya, tetap haram. Walaupun yang kosong, tetap hukumnya haram. Paham ya? Memegang Al-Qur'an atau membawa Al-Qur'an, hukumnya tidak punya wudu, haram. Paham ya? Nah, kalau memegang kotaknya Al-Qur'an, itu tempatnya Al-Qur'an, itu lemarinya Al-Qur'an, kalau Al-Qur'annya ada di dalam, haram, tidak punya wudu. Tuh Al-Qur'an kan tempatnya Al-Qur'an, kita tidak punya wudu, megang, haram hukumnya. Tapi kalau ada Al-Qur'annya, kalau pas kosong, dikosongkan kemudian ngangkat, apa harus punya wudu? Enggak ada Al-Qur'annya. Paham ini ya? Nah, kan itu dia katakan haram memegang Al-Qur'an atau membawa Al-Qur'an tidak dalam keadaan memiliki wudu. Baik. Kemudian ada pembahasan gini, kalau kita bawa tas, kita ini bawa tas, di dalam tas itu ada pakaian, ya ada buku-buku yang lainnya, juga ada Al-Qur'an, kita bawa. Apa boleh kita tidak dalam keadaan wudu bawa tas tadi itu? Isinya padahal macam-macam, ada Al-Qur'annya. Maka di situ ditafsil, diperinci. Kalau tujuan kita untuk bawa Al-Qur'an, haram, ittifaq ini, sepakat Imam Ibn Hajar, Imam Romli sepakat. Kalau kita bawanya tujuannya untuk bawa Al-Qur'an. Tapi kalau tujuan kita untuk selain Al-Qur'an, ini sepakat juga ulama, tidak haram, boleh. Aku bawa baju, niatnya untuk bawa baju, Al-Qur'an ya sekalian dibawa, tapi niatnya bawa baju, berarti hukumnya tidak haram, boleh. Sepakat Ibn Hajar, Imam Romli. Tapi kalau tujuannya dia membawa Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an, berarti tujuannya dua. Ya, tujuannya dua. Atau tujuannya kalau tujuannya tidak membawa Al-Qur'an, tujuannya untuk Al-Qur'an atau untuk yang lainnya, maka hukumnya juga tidak haram. Kalau tujuannya untuk Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an, hukumnya tidak haram. Tapi kalau seandainya mutlak, bawa apa kamu? Pokok gowo. Kadang ada orang ditanya, bawa apa kamu? Apa isinya? Kasir kalam kamu itu ya.
Banyak tanya kamu itu seandainya. Terus pokok bawa, kayak gitu ya. Ya apa ini hukumnya? Mutlak berarti dia. Pokok bawa, enggak niat bawa baju ataupun Al-Qur'annya tidak ditentukan. Maka apa? Di sini ada beda pendapat ulama. Imam Romli mengatakan tidak haram, Imam Ibn Hajar mengatakan haram. Ya lebih baiknya apa? Ya punya wudu lah. Lebih baiknya apa? Punya wudu. Nah, ini untuk apa? Untuk menghormati Al-Qur'an, ya. Untuk menghormati Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu kitab suci, ya. Karena itu apa? Kita membawanya dalam keadaan apa? Wudu. Kemudian di situ ada faedah sebetulnya. Sekarang kalau ada kadang tulisan Al-Qur'an sudah ditulis dihapus, stip. Ya disetip. Apakah boleh setelah itu dipegang? Al-Qur'an itu bukan harus Al-Qur'an semuanya loh ya. Bukan harus mushaf ya. Tulisan Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak punya wudu kita pegang haram. Bukan mushaf itu harus seluruhnya. Tulisan Al-Qur'an pun kita tidak punya wudu, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kita pegang tanpa wudu, haram hukumnya. Kita bawa dalam keadaan tidak wudu, haram hukumnya. Paham ini ya? Haram hukumnya. Bukan harus mushaf Al-Qur'an seluruhnya. Paham ya? Baik. Di situ kalau sudah kita hapus, ada tulisan Al-Qur'an kita hapus. Maka apa? Hukumnya tidak haram memegangnya, tapi kalau sudah tidak bisa dibaca kecuali bimasyaggoh. Baca ini tidak bisa juga. Pakai alat membesar baru kelihatan mungkin. Berarti harus ada masyaggoh, kesulitan untuk membacanya. Memegangnya gimana hukumnya? Tidak haram. Tapi masih kalau tidak usah ya, tidak pakai kacamata, tidak pakai kaca membesar masih bisa dibaca walaupun sudah dihapus. Tapi masih kelihatan, berarti tetap hukumnya masih haram. Kemudian diantaranya haram menghapus tulisan Al-Qur'an ya, birrik dengan air ludah. Kadang-kadang ono tulisan Al-Qur'an ya, ambil air ludahnya. Air ludah itu kenapa tidak boleh dibuat untuk menghapus? Orang dulu pakai air ludah ya, untuk menghapus sesuatu. Tapi kalau untuk Al-Qur'an haram hukumnya. Kenapa? Mustagdar. Air ludah itu menjijikkan. Oh kan suci. Ya coba diidoni, gelem enggak? Gelem orang diludahi. Ya enggak mau. Kenapa? Karena menjijikkan. Mosok enggak mau diludahi kamu tapi Al-Qur'an tulisannya dihapus dengan air ludah. Ini tidak menghormati daripada Al-Qur'an. Kemudian haram meletakkan Al-Qur'an di atas bumi. Hati-hati kadang-kadang. Al-Qur'an ditaruh di atas bumi. Apapun yang ada tulisan Al-Qur'an jangan diletakkan di atas bumi gini langsung. Pakai dampar, pakai mungkin ridaknya ditaruh, tidak langsung di atas bumi. Ini semuanya untuk apa sih? Untuk menghormati Al-Qur'an. Kemudian haram juga katanya meletakkan semisal daripada uang. Ya, uang yang di dalamnya ada tulisan nama Allah ataupun Al-Qur'an. No duit jaga tengahi. Digawe nyimpen duit kadang-kadang kita HP ya. Sing parah lagi kadang-kadang dibolongi. Digawe duit wedi ya ketok bojone mungkin ya. Ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Uang itu dunia itu tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Masa ayat-ayat Al-Qur'an, nama-nama Allah ditaruhi sesuatu yang tidak berharga di mata Allah. Paham ya? Hukumnya haram. Kemudian haram juga ini. Kadang kita ngaji, baca Al-Qur'an. Iya kan? Nah, katanya wa massuhu, haram memegang Al-Qur'an bimustagdar, dengan sesuatu yang menjijikkan, walau rikon, walaupun air ludah. Untuk apa? Fi nahwi qalbi waraqihi, disemisal untuk membalik warakil Qur'an, kertasnya Al-Qur'an. Iya. Ini hukumnya haram. Wa kitabatihi, atau untuk menulisnya, tulisan daripada Al-Qur'an. Ini haram hukumnya. Terus ya ya kalau ngaji kamu biasa sulit untuk membuka, sediakan air aja. Air putih sediakan sampingnya. Iya. Jangan air ludah. Ini semuanya untuk apa sih? Menghormati kitab suci kamu sendiri, kitab suci umat Islam. Itu firman-firman Allah itu. Itu firman Allah itu ya. Semua enggak akan sanggup untuk menanggungnya kok. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah.
Al-Quran ini seandainya turunkan di atas gunung, hancur gunungnya, nggak kuat. Tapi apa? Turunkan kepada Nabi Muhammad SAW bisa disampaikan dengan bahasanya, ya, dengan bahasa Arab, ya bisa sampai kepada kita bisa membacanya, ya karena itu dihormati. Itu firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini diantara apa? Diantara daripada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ketika tidak memiliki wudu. Berarti yang diharamkan ada 4. Salat apapun, tawaf apapun, kemudian apa? Memegang Al-Qur'an, kemudian membawa Al-Qur'an. Ini kalau tidak punya wudu hukumnya haram. Sebetulnya masih pembahasan yang lainnya masih ada, tapi itu sudah cukup. Yang penting kita tahu ini adalah yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudu. Insyaallah pertemuan berikutnya yang diharamkan bagi orang yang junub. Apa saja yang diharamkan bagi orang junub? Kemudian apa saja yang diharamkan bagi perempuan yang haid atau nufasa? Insyaallah kita akan terangkan pertemuan berikutnya. Bi qudratillah, mudah-mudahan manfaat semuanya. Wallahu alam. Al-Fatihah.